ke peserta yang kedua. Boleh. Dimana dia ini dari SD Negeri 3 Pakan. Oh, dari penambahan ya? Iya, kepada Nisrina Laundrinda Agnia kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Cek cek. Cek. Dengan Bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan Ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai, pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli minuman. Perkenalkan, saya Nisrina Laurinda Agnia dari SDN 3 Panembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Agnia akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Cirebon, karya Made Casta dan Mas Duki Sarpin. Teman-teman, dengarkan cerita aku ya. Raden Tarulintang. Malam itu petir dan guntur seperti bersahut-sahutan, membuat semua orang merasa ngeri. Hujan pun turun dengan sangat lebat, membuat semua orang menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Tak ada seorang pun yang berkeliaran di jalan. Pada saat itulah di Keraton Cirebon terjadi suatu peristiwa, yakni Dewi Arumsari diculik. Penculiknya adalah Ki Ageng Wiragora, manusia sakti mandraguna yang bertubuh raksasa dari negeri Dermayu. Dewi Arumsari tampak tidak berkutik di tangan Wiragora. Malam itu ia dibawa melesat ke angkasa oleh Wiragora untuk dihadapkan kepada Raden Wirasantika yang sangat mencintainya. Sejak itu negeri Cirebon geger. Seluruh prajurit dan orang-orang sakti dikerahkan untuk mencari Dewi Arumsari. Sementara itu, perjalanan Wiragora yang menculik Dewi Arumsari dicegat oleh Raden Tarulintang. Ia adalah murid kitab Jagat yang akan mengabdi ke Keraton Cirebon. Minggirlah anak muda bang pencur, kau jangan mencoba menghalangi langkahku, kecuali kalau kau mau dasar di tanganku, kata Wiragora dengan angkuh. Maaf, aku bukan menghalangi langkahmu. Hanya firasatku menyatakan bahwa aku perlu memeriksamu. Ketahuilah, negeri Cirebon kini kehilangan salah seorang putrinya yang bernama Dewi Arumsari. Apakah perempuan yang ada dalam gendonganmu itu Dewi Arumsari? Tanya Raden Tarulintang. Kau memang sangat cerdik anak muda. Perempuan ini memang Dewi Arumsari. Dia akan kujodohkan kepada Raden Wirasantika. Kalau begitu, turunkan dia. Ia akan kuserahkan kepada Sultan. Tidak semudah itu anak muda. Aku akan menyerahkan Arumsari kepadamu. Tetapi langkahi dulu mayatku. Lalu pertarungan pun tak bisa dihindari. Tetapi Ki Ageng Wiragora terlalu sakti bagi Raden Tarulintang. Berkali-kali serangan Raden Tarulintang hanya mengenai tempat kosong. Hanya dengan beberapa jurus, Raden Tarulintang terjatuh tak sadarkan diri. Ki Ageng Wiragora pun segera menuju negeri Dermayu, meninggalkan Tarulintang yang terkapar di tanah. Tidak berapa lama, datanglah beberapa prajurit dari negeri Cirebon. Raden Tarulintang pun dibuatnya siuman.
Tenanglah anak muda, kau jangan terlalu banyak bergerak. Untung saja luka dalam yang dideritamu tidak begitu parah. Kalau boleh kami bertanya, apakah yang membuatmu bisa terkapar di sini? Tanya salah seorang pimpinan prajurit dari Cirebon itu. Terima kasih Tuan, hamba adalah Raden Tarulintang. Maksud hamba akan mengabdi ke Keraton Cirebon. Di tengah perjalanan, hamba bertemu dengan manusia raksasa yang menggendong Dewi Arumsari. Dewi Arumsari? Benar, Gusti, Dewi Arumsari. Kalau begitu, mari kita menghadap Gusti Sultan Cirebon. Keteranganmu akan sangat berharga bagi Gusti Sultan. Lalu, Raden Tarulintang pun mengutarakan keinginannya untuk mengabdi kepada negeri Cirebon dan menceritakan pertemuannya dengan Wiragora. Sultan menjadi sangat murka mendengar Dewi Arumsari diculik. Kalau begitu, pengabdianmu aku terima, Tarulintang, dan sekarang pergilah bersama Pangeran Nenggala dan beberapa patih unggulan ke negeri Dermayu. Bawalah kembali Dewi Arumsari ke sini dengan selamat, kata Sultan Panembahan Ratu. Baik, Gusti Sultan, perintah Paduka akan selalu hamba junjung tinggi, jawab Raden Tarulintang. Di negeri Dermayu, Raden Wirasantika gembira karena Dewi Arumsari telah berada di sisinya. Namun, ia sering merasa bingung karena Dewi Arumsari selalu menangis dan menolak untuk didekati. Berbagai macam barang berharga diberikan Raden Wirasantika untuk Dewi Arumsari. Berbagai makanan dan buah-buahan lezat dihidangkan. Namun, tak satu pun disentuh oleh Dewi Arumsari. Janganlah kau menangis terus, Arumsari. Kau dibawa ke sini bukan untuk dicelakakan, tetapi akan menjadi permaisuri Raden Wirasantika. Bujuk Wirasantika. Tidak mungkin, Wirasantika. Kau tidak mungkin memaksaku, kata Arumsari sambil terisak-isak. Oh Arumsari, kalau kau bersedia menjadi permaisuriku, seluruh wilayah Telukung akan kuserahkan untukmu, kata Wirasantika. Sekali lagi tidak, Wirasantika. Aku tidak mungkin bersedia menuruti kehendakmu. Ketahuilah, jalan yang kau tempuh ini adalah jalan yang tidak diridhai Allah, balas Dewi Arumsari. Mendengar kata-kata Dewi Arumsari, Wirasantika mendadak terhenyak. Ia lebih terkejut lagi ketika seorang pengawal melaporkan bahwa di luar telah menunggu utusan negeri Cirebon yang hendak mengambil Dewi Arumsari. Raden Wirasantika, ketahuilah, aku Tarulintang adalah utusan negeri Cirebon yang hendak mengambil Dewi Arumsari dan menangkapmu. Oleh karena itu, menyerahlah sebelum kami melakukan kekerasan kepadamu. Mendengar kata-kata Raden Tarulintang, Wirasantika menjadi marah. Keduanya mengerahkan ilmu kesaktian tingkat tinggi. Akhirnya, Wirasantika merasa kewalahan menghadapi Tarulintang. Ia segera berlari menemui Wiragora untuk meminta bantuan. Untuk kedua kalinya, Raden Tarulintang terkalahkan. Ia jatuh setelah pukulan telak mengenai dadanya. Sekarang tamatlah riwayatmu, Tarulintang. Namun, tiba-tiba pandangannya mendadak menjadi gelap. Setelah semuanya terang, Raden Tarulintang sudah tidak ada di depannya dan berganti dengan seseorang yang tegak berdiri dengan agung. Dialah Tapak Jagat. Pertarungan yang amat dahsyat terjadi antara Ki Ageng Wiragora dengan Ki Tapak Jagat. Pada akhirnya, Ki Ageng Wiragora pun kalah. Ia menyesal dan menyerahkan kembali Dewi Arumsari tanpa kekurangan sedikit pun. Kedatangan kembali Dewi Arumsari disambut seluruh rakyat Cirebon dengan sukacita. Kegembiraan pun dirasakan oleh Raden Tarulintang, karena setelah itu ia diangkat menjadi pati dengan gelar Dipati Arya Kusuma.